Berikutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu security outsourcing. Di mana di sini kita akan melihat dari scope of work-nya, ada advantage-nya, ada disadvantage-nya, ada dan recommendation-nya. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah kandidat layanan security untuk outsourcing. Di mana yang pertama itu terkait dengan kebijakan keamanan, lalu ada kontrol akses, ada security personal, ada manajemen operasi, lalu ada manajemen jaringan, lalu ada terkait infrastruktur keamanan informasi, lalu security fisik dan lingkungan, ada software penanganan malicious code, ada manajemen sistem aplikasi, ada pengembangan sistem aplikasi, ada manajemen BCP dan DRP, lalu ada kebutuhan compliance dengan hukum dan regulator, dan terakhir dengan media dan pemeliharaan data. Ini akan kita bahas satu persatu pada bagian berikutnya. Yang pertama kita akan masuk kepada bagian pertama yaitu standar kebijakan keamanan. Nah, untuk scope of work dari layanan ini sendiri yaitu adalah terkait dengan policy, standar, baseline, guidelines, prosedur, awareness and training, monitoring and enforcement, lalu ada response and disciplinary action. Nah, untuk keuntungannya, untuk layanan ini bisa mendapatkan kebijakan yang komprehensif karena ditangani oleh outsourcers yang betul-betul ekspor. Lalu untuk monitoring lebih baik dan objektif, serta dapat meminimalisasi risiko. Kerugiannya yaitu biasanya biaya konsultasinya mahal dan bisa berdampak pada perubahan organisasi. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu untuk baseline gunakan in-house, dan untuk pengembangan dan sertifikasi gunakan outsourcer yang berpengalaman. Bagian kedua, yaitu terkait dengan kontrol akses. Nah, scope of work dari bagian ini yaitu terkait dengan authentication, authorization, monitoring and reporting, ada security administration, dan helpdesk. Keuntungan layanan ini yaitu dapat menangani masalah administratif yang memberatkan. Lalu untuk kerugiannya, kritik akibat dari kurangnya pelatihan dan kemampuan, dan akan munculnya kritik akibat perbedaan budaya kerja. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu adanya fungsi kontrol akses yang lebih direkomendasikan ditangani in-house, lalu helpdesk oleh outsource, dan kontrol akses adalah tuntutan compliance dan dibuat untuk melindungi informasi individu. Karena itu, harus sangat hati-hati dan gunakan standar yang terpercaya. Nah, berikutnya nomor 3 yaitu terkait dengan security personil. Nah, scope of work-nya itu mulai dari new hire screening, ada background checks, ada regular verification, ada bodyguards, and safety training and awareness. Keuntungannya itu dapat mempunyai pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh in-house, dan kerugiannya outsource tidak sensitif terhadap kebutuhan organisasi. Nah, rekomendasinya yaitu tugas personel lebih baik diberikan kepada ahlinya. Nah, berikutnya untuk outsourcing manajemen operasi. Nah, scope of work-nya biasanya berkaitan dengan operational responsibilities and procedure, lalu ada monitoring, ada intrusion detection, ada alerts, dan incident response. Keuntungannya jika mengoutsourcing bagian ini yaitu untuk operasi tertentu lebih efektif, seperti payroll, ada human resource, dan lain-lain. Dan terkait juga masalah efektivitas biaya. Kerugiannya yaitu hilangnya kontrol dapat mengurangi fleksibilitas, dan tapi rekomendasi yang diberikan untuk layanan ini adalah dengan melakukan outsource manajemen operasi seperti payroll atau gaji yang sifatnya penting, tetapi bukan merupakan core bisnis perusahaan. Nah, sangat bagus dampaknya bagi perusahaan. Lalu bagian kelima yang bisa di-outsource-kan adalah terkait dengan manajemen network. Scope of work dari pekerjaan ini yaitu terkait dengan monitoring, ada intrusion detection and monitoring, ada alerts processing, ada incident response, dan forensics. Keuntungannya jika mengoutsource bagian ini yaitu lebih hemat, lalu dapat mengatur jaringan pada banyak lokasi perusahaan, dapat memberikan akses global atau every time everywhere, dan lebih efektif dalam menerapkan tools. Kerugiannya yaitu akan menjadi ketergantungan yang sangat tinggi, dan lalu jika kondisi force majeure apakah sudah ada redundant sistemnya, dan ketika service provider terputus kontrak akan cukup berdampak pada operasional perusahaan. Nah, rekomendasinya
sebaiknya kita melupakan hal biasa manajemen ROC ini diserahkan kepada pihak ketiga atau outsourcers, dan jangan lupakan backup dan redundant system. Nah, yang keenam yaitu terkait dengan infrastruktur informasi keamanan. Biasanya scope of work-nya terkait dengan firewalls, routers, intrusion detection system, dan intrusion prevention system. Keuntungannya nanti staf dan sumber daya lebih fokus pada strategi, lalu ada keuntungan terkait dengan penghematan, ada proteksi, informasi meningkat, dan outsourcer yang berpengalaman akan mempunyai pandangan yang luas terhadap ancaman-ancaman security. Kerugiannya yaitu implementasi dan solusi biasanya akan disesuaikan dengan keahlian third party, hilangnya keahlian in-house, dan deteksi dan pencegahan gangguan membutuhkan pengetahuan dari berbagai aplikasi yang pada umumnya tidak diketahui oleh third party. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu tidak menggunakan provider yang belum berpengalaman dan lebih baik memilih third party yang bersertifikasi.